Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugi berhasil menciptakan kegiatan positif bagi warga binaannya dalam kegiatannya. Sohibur Rahman selaku Kepala Lembaga Permasyarakat Kelas 2B Gunung Sugi Kabupaten Lampung Tengah, bekerja sama dengan suatu perusahaan berhasil menciptakan suatu lapangan kerja bagi napi yang sedang menjalani proses masa tahanan. Mengingat pengalamannya saat menjabat Kalapas Kota Agung, Sohibur Rahman berhasil memanfaatkan beberapa bidang tanah dengan menanam serai yang diolah sehingga menjadi minyak. Kini ia terapkan di Kalapas Gunung Sugi Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Tabi pun kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugi, tepatnya di akhir bulan Agustus ini melaksanakan kegiatan panen perdana untuk serai merah, di mana serai merah ini kami sudah tanam 5 bulan yang lalu pada saat kami baru di sini, dengan harapan ini sebagai wujud proses pembinaan kemandirian untuk warga binaan kami. Nah, dalam rangkaian ini juga proses pembinaan ini melalui berbagai banyak tahapan. Yang pertama dari penanaman, karena memang begitu kami melihat tekstur tanah dan kandungan airnya cukup di Lapas Gunung Sugi ini, makanya kami mencoba dengan menanam serai merah. Serai merah ini nantinya sebagai turunan untuk hasilnya, yaitu untuk minyak asiri, di mana minyak asiri ini nanti juga kebetulan kami bekerja sama dengan PT Dewara Nusa Jaya. Nah, ini yang pihak kemitraan kami ini yang menggandeng kami untuk bisa bersama-sama menggali potensi yang ada di Lapas Gunung Sugi. Nah, kebetulan bahan baku dan bibit itu dari mereka, termasuk dari alat penyulingannya. Nah, proses ini dalam setahun nantinya kita rencanakan akan 3 kali melaksanakan pemanenan. Di 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, dan yang terakhir di 10 bulan. Dalam setahun bisa 3 kali panen. Nah, proses ini kami sudah lalui semua, dan ini adalah proses panen pertama perdana kami di areal kurang lebih sekitar 2 hektar untuk bibit dan tanaman serai kami. Maulana menjelaskan, baik dari perebusan yang menggunakan tungku dengan menggunakan bahan bakar manual seperti kayu bakar, supaya mudah mengatur suhunya. Serai yang sudah siap direbus akan menghasilkan uap yang akan disuling melalui pipa yang mengalir ke bak penyulingan. Setelah itu baru ditampung dalam wadah botol sehingga minyak dan air serainya terpisah, baru proses penyaringan dilakukan. Uapnya inilah yang mengalir nantinya dari pipa stainless ini. Mengalir lewat pipa stainless ini, terus muter melewati pipa kondensor, didinginkan di pipa kondensor ini, terus ke bawah, keluarlah uap dingin yang berbentuk cair. Inilah di hasilnya, uap dingin yang berbentuk cair yang kemudian kita saring. Ini kita buat saringan, kita pisahkan antara minyak dengan air. Minyak berada di atas, inilah minyak murni yang kita harapkan. Sedangkan di bawah ada air yang masih sedikit mengandung minyak. Salah satunya minyak serai ini, salah satunya adalah pembuatan minyak wangi. Dengan sedikit biangnya saja, dia dapat mengeluarkan aroma yang sedikit beraroma indah. Jadi kalau begini apa-apa bakar di sini. Minyak yang sudah siap dikirim tersebut akan dikirim ke salah satu perusahaan. Dan hasil dari penjualan bisa memberi upah layak minuman bagi warga binaan. Jadi ini ada beberapa catatan menarik sebenarnya, kenapa kami pengen membudidayakan dan sampai akhirnya melaksanakan penyulingan untuk serai merah ini, karena banyak gunanya. Pertama, ini sebagai bahan baku untuk kosmetik. Yang kedua, sebagai minyak untuk asiri, untuk parfum, dan salah satu juga yang saya tahu untuk turunan bahan bakar untuk daya apalah namanya itu yang nanti akan kita juga coba sondingkan ke kawan-kawan yang di luar.
Nah, proses ini memang panjang sebenarnya karena dari proses pemanenan hingga penyulingan ini butuh waktu panjang. Kami dengan volume 100 kilo ini untuk satu hari bisa melaksanakan penyulingan sebanyak 2 kali. Dan hasilnya pun tidak banyak. Dalam satu hari untuk 2 kali penyulingan ini hasilnya sekitar 700 mililiter. Ya, nggak sampai satu per 100 kilonya. Jadi memang kecil karena memang ini prosesnya butuh proses panjang, pembakarannya harus maksimal. Terus nanti dari situ campuran air dan uap itu akan disuling, dibedakan sehingga pada akhirnya menjadi minyak asiri. Nah, ini kerjasama kami dan kemitraan kita di luar yang dari Nusa Kambangan ya, yang juga sudah berhasil di Kota Agung. Ini yang untuk kedua kalinya di Lapas Gunung Sugi di wilayah Lampung. Rencana pendistribusian selain dengan mitra ada nggak Pak dengan yang kami ini karena mereka menyiapkan bibit, menyiapkan alatnya, alat sulingnya. Jadi kami hanya menyiapkan tenaga kerja dan lahannya saja, sama pengerjaan selama proses ini ditanam sampai dengan dipanen itu. Nah, untuk pembagiannya nanti itu kami akan bicarakan lebih lanjut dengan kawan-kawan kemitraan kita karena kami akan melaksanakan MOU.